Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tita Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham pada mata kuliah pasar modal. Untuk materi pertama itu ada saham, yang mana suatu perusahaan dapat menjual hak pemiliknya dalam bentuk saham. Jika perusahaan hanya mengeluarkan suatu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa. Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas dari saham lain, yaitu yang disebut dengan saham preference. Untuk selanjutnya itu adanya jenis saham, yang mana pertama ada saham preference, dua saham biasa, ketiga saham treasury. Untuk saham preference dijelaskan bahwa saham preference mempunyai fungsi gabungan antara obligasi dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman. Saham preference juga memberikan hasil yang tepat berupa dividen preference. Seperti saham biasa dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preference di bawah klaim pemegang obligasi bond. Selanjutnya dijelaskan ada beberapa karakteristik dari saham preference, yang mana pertama preference terhadap dividen, yang mana di sini dijelaskan pertama ada pemegang saham preference mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Kedua, saham preference juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Dan kedua adanya preference pada waktu likuidasi, yang mana saham preference mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadinya likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preference-nya termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Karena karakteristik ini, investor umumnya menganggap saham preference lebih kecil risiko dibanding dengan saham biasa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan bond, saham preference dianggap lebih berisiko karena klaim dari pemegang saham preference di bawah klaim dari pemegang bond. Selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis saham preference. Untuk menarik minat investor terhadap saham preference dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan bagi para investor atau perusahaan yang mengeluarkan saham preference. Dan ada beberapa macam preference yang telah dibentuk, yaitu pertama ada convertible preference stock, yang mana untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preference menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegang untuk menukarkan saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Kedua, yaitu adanya callable preference stock, yang mana bentuk lain dari preference saham preference adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membelikan kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Dan ketiga adalah floating atau adjustable rate preference stock, yang mana saham preference ini merupakan saham inovasi yang baru dari Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preference ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill. Saham preference tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Selanjutnya yaitu ada saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa mempunyai beberapa hak, yaitu pertama, hak kontrol, yang mana pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam memilih direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tingkatan-tingkatan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Kedua, adanya hak penerima pembagian keuntungan, yang mana sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagai laba akan ditahan kembali ke dalam perusahaan. Ketiga yaitu ada hak preemptif, yang mana hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilih yang jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberikan prioritas kepada pemegang saham yang lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentasi pemiliknya tidak berubah.
Hak ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Kedua, untuk melindungi pemegang saham yang lama dari nilai yang merosot. Untuk selanjutnya itu adanya saham treasury, yang mana saham treasury ini adalah saham memiliki perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham yang beredar sebagai treasury dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harga harapan meningkat nilai pasarnya. Ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membeli kembali. Keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Kelima, yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kembali kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengembalian alih tidak bersahabat. Untuk materi selanjutnya yaitu ada nilai saham, yang mana beberapa nilai yang berhubungan dengan saham akan dibahas, yaitu pertama ada nilai buku, kedua nilai pasar, ketiga nilai intrinsik, yang mana nilai buku ini merupakan nilai saham yang menurut pembukuan perusahaan emiten. Kedua ada nilai pasar, merupakan nilai pasar yang dipasar oleh saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Mengetahui nilai pasar, nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang mana yang murah, tepat nilainya atau yang mahal. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan. Nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah, karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari seharusnya yang dia bayar. Sebaliknya, nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsik menunjukkan bahwa nilai saham tersebut dijual dengan harga yang mahal. Untuk materi selanjutnya itu nilai buku dan nilai lain yang berhubungan. Untuk mengetahui nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai tersebut adalah pertama nilai nominal, agio saham, nilai modal disetor, laba ditahan, dan nilai buku. Yang mana nilai nominal ini merupakan nilai nominal dari suatu saham, merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Yang mana kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Yang kedua itu ada agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Ketiga, nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total dari nilai nominal ditambah dengan agio saham. Keempat itu laba ditahan, yang mana laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajian di neraca menambah total laba yang disetor. Karena laba yang ditahan ini memiliki pemegang saham yang berupa keuntungan tidak dibagikan, maka nilai ini juga menambah ekuitas pemilik saham di neraca. Selanjutnya itu adanya nilai buku. Nilai buku ini merupakan yang menunjukkan bahwa aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva yang bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya itu ada nilai pasar, yang mana nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang berkantutan di pasar bursa. Selanjutnya yaitu ada nilai intrinsik. Ada beberapa pernyataan yang mendasar sering dilemparkan, yaitu seperti apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Jika tidak, maka nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan tersebut. Nilai saham seharusnya ini disebut dengan nilai fundamental atau nilai intrinsik. Ada dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham, yaitu ada analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan. Yang mana analisis fundamental ini menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan.
Sedangkan analisis teknik menggunakan data dari saham. Analisis teknis banyak digunakan oleh praktis saham yang menentukan harga saham, sedangkan analisis fundamental banyak digunakan oleh akademisi. Dan di sini ada yang dijelaskan bahwa pendekatan nilai sekarang, yang mana pendekatan nilai sekarang disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang, dari prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. Dan selanjutnya yaitu adanya pendekatan PER. Selanjutnya yaitu indeks harga saham, yang mana indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan saham dalam rupiah. Indeks saham ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama, indeks harga saham individu. Kali pertama, kali saham dicatat di bursa efek yaitu pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa dimulai. Saham tersebut sudah mempunyai harga, yaitu harga yang dibayar oleh investor di pasar perdana dan harga perdana. Pada umumnya harga perdana tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambah biaya transaksi. Kedua yaitu adanya biaya indeks harga saham parsial, yang mana setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut akan diperdagangkan. Ketiga yaitu indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh bursa efek, sementara pihak luar bursa efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks harga saham masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan Beijing. Selanjutnya yaitu adanya corporate action. Corporate action adalah tindakan perusahaan untuk melakukan: pertama, panggilan rapat umum pemegang saham; kedua, pengeluaran saham baru melalui right issue, warrant, and convertible bonds; ketiga, menambah jumlah saham melalui split, bonus saham, dan dividen saham. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.